Teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 pada edisi hari ini ya. Dan aku udah nggak sendiri, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Naila dan Raihan pagi hari ini. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Iya, denger nggak kamu? Denger ya? Dengar bang. Oke, apa kabar Raihan dan Naila pagi hari ini? Lebih dekat lagi sama mic-nya? Alhamdulillah baik bang. Baik ya, Naila gimana? Baik juga bang. Baik, pagi hari ini. Bangun jam berapa pagi ini kalian? Jam 6 bang. Jam 6, bener jam 6. Naila? Sama juga sih bang. Nggak setengah 8 ya? Nggak ya. Dan bangun pagi ini bisa menjadi satu FOMO yang baik gak sih menurut kalian? Bisa ya. FOMO itu adalah sesuatu hal yang aku lupa artinya apa secara singkatannya teman Pro 2, tapi adalah sesuatu musim di mana banyak orang yang lagi gembar-gembor untuk ikutan sesuatu hal gitu. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa aja tuh ya ngefomoin diri terhadap sesuatu yang mungkin tidak biasa difomoin oleh orang lain. Nah, kalau menurut kalian sendiri FOMO itu apa sih? Versi kalian gitu. Kalau menurut Rehan sendiri sih bang, FOMO itu perasaan melihat orang lain melakukan sesuatu, misal pergi ke tempat tertentu yang bagus, beli barang, misal ibaratnya HP baru. Nah jadi ada dalam perasaan diri kita sendiri, orang lain kok bisa beli inilah, aku jadi kayak ada keinginan untuk beli barang itu bang, atau pergi ke tempat tertentu. Itu aja sih. Dan kamu pernah terlibat di dalam kefomoan ini gak sih? Dalam tren TikTok sih bang pernah. Apa itu? Misal kayak yang sebelumnya kan ada tuh yang kicau mania. Oke. Nah itu sih yang pernah. Terus ngapain kamu di Kicau Mania itu? Gak tahu bisa Ngikut buat konten. Oh ikut buat konten. Oh gitu. Terus insight-nya gimana? Engagement-nya lumayan nggak? Yang ngeliat karena kebetulan aku nggak punya TikTok dan aku nggak ngerti apapun tentang TikTok gitu ya. Jadi pengen nanya langsung sama Raihan nih yang katanya sempet ya kalau kataku Kicau Mania itu hampir semua orang seneng ya. Kayak berenergi gitu. Padahal belum tentu juga semua orang tahu arti sebenarnya esensi dari Kicau Mania itu sendiri itu apa gitu. Nah, setelah kamu ngerasa pernah FOMO di TikTok gitu ya untuk Kicau Mania itu, apa yang kamu bikin di sana? Musiknya? Ambil musik sama buat gerakannya sih bang. Aha. Cuma itu untuk konsumsi sendiri, nggak publish. Nggak dipublish. Nggak. Terus ngapain? Cuma tes buat aja bang. Oh gitu, diarsipin gitu. Nanti berarti sampai hari kiamat nanti mesti diarsip lah ya. Nah, Naila sendiri gimana? Kamu pernah nggak sih terlibat ngikutin sesuatu hal yang lagi tren ya selevel kalian gitu? Kalau menurut Nayo sih FOMO tuh rasa takut ketinggalan tren gitu bang. Tapi kalau ke yang positif banyak sih dari FOMO itu. Misalnya kita tuh rajin olahraga kan sekarang lagi tren nih lari pagi, jogging, terus ya kayak gitu olahraga Pernah gitu, ngikutin sampai situ? Iya sih bang, karena banyak nih kan pakai aplikasi speed gitu-gitu kan, Oke. Strava. Jadi kan pengen juga nih, keren nih pakai aplikasi gini nih. Meningkatkan gengsi nggak kira-kira? Kok gengsi? Kan lagi digandrungin nih anak muda, apalagi kan yang namanya jiwa-jiwa muda kan mesti kayak pengen nyari jati diri banget, ada sesuatu yang baru, something new tuh kayak kita pengen ngikutin gitu. Kalau menurut kalian bakal naikin gengsi nggak sih? Kalau untuk olahraga sendiri nih bang? Ya apapun FOMO-nya itu yang kamu pernah lakuin gitu, untuk olahraga termasuk di dalamnya gitu. Kalau olahraga sih lebih ke outfitnya sih bang. Kadang kan kita lihat nih, dia culture banget nih gitu kan. Jadi kita belilah barang-barang. Jadi kelihatan Iya. kayak good looking gitu. Tapi kamu nggak ngerasa gengsi kamu ketika itu kamu ngerasa gengsinya agak naik dikit? Kadang sih bang. Kadang ya Iya, kan mau nggak mau kadang-kadang. kan, karena bagaimanapun ketika orang nanya aja, misalnya besok mau kemana, nemenin aku ke pajak lah misalnya gitu kan, tiba-tiba enggak aku lari gitu kan, kayak agak gimana gitu kan. Tapi itu membuat sesuatu FOMO itu bakal bertahan lama nggak sih? Kalau itu tergantung kitanya sih bang. Ngambil negatif atau positifnya. Yang udah kamu pernah jalani saat ini, long last, berlangsung lama atau gimana? Kalau aku sih rutin sih bang. Rutin? Iya. Apa tuh? Tiap minggu Lari? kayak lari Tiap- jogging di Arun. Oh jadi seminggu sekali doang? 2 kali kadang mungkin Dua seminggu. kali. Iya. Nah kalau Raihan Tergantung mood aja sih bang.
Oh tergantung. Iya. Ini gimana ya ngomongin soal FOMO, padahal FOMO tuh yang lagi digandrungin teman Pro 2 kan. Terus paling pasti lagi sering-seringnya dilakuin, tapi mesti ada mood di sana yang berperan besar gitu. Tapi kalau lagi pas mager ya udah mager aja gitu. Berarti kamu agak nurun gengsinya, lagi turun lagi dong kalau gitu. Iya sih. Ya kan, mau nggak mau kan. Ya sebenarnya pagi hari ini teman Pro 2 kita pengen ngebahas sesuatu yang lagi apa ya, yang lagi viral mungkin, yang lagi banyak digandrungin banyak orang sehingga orang juga perlahan ngikutin gitu ya sesuatu hal itu. Nah kadang-kadang dengan hal itu juga mau tidak mau kan mau apa ya, gengsi kita juga jadi kayak agak lumayan naik, apalagi ketika yang kita ikutin itu adalah sesuatu yang prestis ya kan, sesuatu yang klasternya tuh di atas rata-rata. Misalnya kamu punya hobi modif mobil gitu ya kan. Yang kita paham nih teman Pro 2, untuk orang-orang yang FOMO dengan sesuatu lagi trennya atau sesuatu yang lagi dimiliki oleh orang lain, spare part mobil kan dibandingkan yang lain juga lumayan tinggi kan. Jadi mau tidak mau hal itu juga bisa mengacu gengsi kita. Tapi sebisa mungkin nih kalian sebagai agents of change ya. Bukan cuma kalian sih, semua orang-orang yang punya produktivitas kelas tinggi ya di antara dalam kehidupannya, mau tidak mau semoga bisa membawa arus yang benar nih buat teman-teman di sekitar kalian gitu. Karena ya buat apa ngikutin sesuatu yang positif tapi kalian kurang bisa nunjukin hal-hal itu. Pernah ini nggak nge-influence teman nggak sih untuk hal itu? Mempengaruhi teman gitu, mengajak teman misalnya kayak olahraga kan, mau tidak mau kan ayo dong kan, kayak kalau menurut kamu tuh rame makin asik atau kayak gimana, atau terbiasa sendiri gitu? Menurut aku sih Independent woman. aku lebih ke mencharge energi sih lari itu. Jadi kadang suka sendiri, kadang suka sama temen juga. Lebih seringnya mana? Sendiri sih bang. Lebih sendiri. Oh Iya. kamu lebih sendiri. Oke. Kalau Rehan? Kalau aku udah lama sih bang nggak olahraga. Oh kalau untuk olahraga udah lama enggak. Terus kalau kita boleh tahu hal yang sering kamu lakuin selain tidur, makan, ke RRI, apa tuh yang lebih sering? Ibadah mungkin. Ada nggak? Nggak, ini kita kan sharing, siapa tahu sesuatu ini bisa kita FOMO-in sendiri gitu loh. Ya nanti aku cerita bagian aku, kamu dulu deh. Hal yang sering selain jalan, karena tanpa jalan nggak mungkin nyampe RRI kan. Nah tuh, ada nggak hal lain yang sering kamu lakuin di luar kebutuhan primer? Makan, tidur, sholat. Kalau sekarang sih bang, Raihan sendiri lagi masuk ke dunia affiliate. Oh oke. Terus? Coba baru mulai-mulai lah bang. Aha, baru mulainya berapa lama tuh? Lebih dekat sama Mike ya? Kurang lebih sebulan. Oh baru sebulan. Terus sebulan itu kamu udah ngelihat sesuatu yang progres nggak? Sesuatu yang ngarah positif nggak? Untuk progresnya sih bang, awal-awal buat kadang kan susah juga bang. Kalau kita buat terlalu banyak editan, apalagi TikTok sekarang terlalu banyak editan, kurang bang FYP-nya. Jadi buat semisal sesimpel mungkin lah. Kalau emang ada barang di diri kita sendiri, ya udah kita cuma video. Cuma untuk aku sendiri kebanyakan pakai AI bang videonya. Ambil foto, kasih ke AI, suruh rubah background belakang, habis itu masuk ke CapCut, kasih template, langsung diupload. Iya, dan itu langsung ternotis apa-apa aja yang terafiliate dengan kamu kan? Oke, dan ini ya siapa tahu teman Pro 2 hal ini juga bisa menjadi hal positif dalam hidup kamu yang lagi kamu jalani sekarang. Karena industri kreatif sekarang tuh oke-oke banget gitu ya. Dibandingkan aku mungkin belasan atau 20 tahun yang lalu, apa ya, karakternya kan pasti akan beda tentang sesuatu yang kita pengen explore dalam hidup kita. Dan semoga kalian bisa menikmati sesuatu yang kreatif di platform digital tentunya ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita kasih It Gitaf dulu, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Lagi-lagi pengen nge-infoin buat kamu semua kalau lagu ini ya menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio tahun 2026. Yang belum daftar silahkan daftar, pendaftaran sampai akhir Agustus ini teman Pro 2. Jadi waktu itu dingin, ku beri kau
Informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda ya. Di sesi kedua ini masih di Sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Naila dan Raihan ya di pagi hari ini yang ngomongin soal sesuatu yang sering diikutin oleh orang banyak, bakal kejebak gengsi gak sih di dalamnya. Nah tadi kita belum ngebahas mengenai ini kan guys, apa ya kayak judul-judul kayak gitu. Tapi sebelumnya nih, setahu kalian di sekitar kalian tuh banyak gak sih orang yang sampai sekarang masih kekeh dengan kejudul-judulan itu? Rehan, Naila? Kalau di sekitaran Raihan masih lumayan bang. Oh iya, Bahkan itu kita kalangan mahasiswa atau gimana? ada yang dari kalangan mahasiswa, ada juga yang dari luar bang. Dan Itu itu, terus? Itu pun udah dinasihatin, mungkin dibilang judul tuh nggak bagus, tetap aja dilakuin. Padahal mereka tahu bang. Misal orang ini emang katanya menang, nah tapi di belakang menang tuh mereka nggak lihat risikonya berapa. Orang tuh mungkin udah keluarin uang, contohnya 10 juta, baru menang 2 juta, itu udah dianggap menang sama orang ini. Padahal itu baru kembali uang mereka di sekitaran 20% dari uang yang udah dikeluarin. Tapi dari anggapan orang itu menang. Dan menurut Raihan itu ada letak gengsinya nggak sih? Kalau kita mengaitkan dengan sesuatu yang bergengsi gitu di pagi hari ini, ada kaitannya nggak menurut versi kamu? Kalau menurut Raihan sih bang tergantung. Menurut Raihan tergantung bang, karena kan misal bisa berkaitan kalau misal orang nih main judul nih untuk misal beli barang apa gitu. Mungkin orang nih ikut lari, mungkin perluan outfit, misal kayak beli sepatu, sneaker, beli pakaiannya. Didapatnya dari judul gitu ya. Tapi dengan finansial mereka mungkin nggak mencukupi bang Nggak untuk beli mencukupi, gitu. Mungkin bisa kalau beli misal sepatu 100 ribuan. Cuma mungkin karena gengsinya biar dilihat sama orang lain mampu, keren. Jadi pengen beli lah sepatu yang di atas 1 juta, tapi finansialnya nggak mencukupi. Jadi mungkin pas lihat iklan, mungkin iklan judul dengan iming-imingnya, dikasih dapat uang banyak, sekali spin modal 50k dapat 1 juta. Jadi tergiur. Nah dari situlah bang Gitu-gitu ada mulai. cashback gak sih? Cashback gimana bang? Gak ada ya, gak ada ya. Gak ada. Aduh, soalnya aku tuh kayak kalau ngomongin soal game teman Pro 2 gak cuma soal judul, aku tuh bukan pencitraan ya. Selain gaptek, aku sama sekali nggak ngerti yang namanya game-game online kayak gitu, termasuk judul. Kan aku yakin banget orang-orang judul itu pasti mengawalinya dari game online kan. Iya kan, nggak mungkin dia bisa secanggih itu kalau dia belum pernah main game yang secara online pasti. Iya kan? Terus kamu punya ketertarikan nggak? Bagi kamu tuh mungkin ada sedikit banyaknya ada gengsi di dalamnya, gara-gara mungkin setelah dia punya penghasilan, walaupun penghasilannya itu nggak sebanding dengan pengeluarannya, tapi dia bisa membeli get something gitu, bisa mendapatkan sesuatu dari itu gitu kan ya. Nah di situ ada letak kefomoan nggak sih sama orang-orang di sekitar? Kamu sendiri pernah tergiur nggak? Atau minimal kepo? Kepo tentang judul bang? Iya. Jujurly, to be honest. Jujur bang? Enggak. Karena- Enggaknya enggak yakin. Enggak bang, cuman gini, cerita sedikit dulu. Pas masa-masa SMK, kan Rehan nggak terlalu suka main game bang. Cuma Oke. di lingkungan, bisa dibilang mungkin kayak FOMO juga lah. Lingkungan banyak tuh yang main misal kayak cuma main kartu. Rehan nggak tahu tuh bang kartu tuh tentang apa. Pakai online, istilahnya kalau mungkin sekarang namanya domino. Oke. Kan ada dulu tuh. Domino tahu yang kartu itu, tahu. Cuma ini versi digital. Oke. Nah Rehan nggak tahu nih bang. Kirain cuma kayak main-main kartu aja gitu. Ya udah, Ternyata? penasaran, minta download lah sama kawan, Oh, minta oke. diajarin lah. Nah besoknya ke tempat abang sepupu saudara, diminta lihat HP, pas dilihat ada aplikasi itu, dibilang kan sama Rehan, Rehan udah main ini ya. Nah Enggak sesuai nama gitu ya, Raihan. Terus habis itu terus ya Rehan tanya lah bang, emang ini aplikasi apa sih bang sebenarnya? Dibilang kalau emang main tuh cuma main suka-suka bisa, cuma itu bisa jadi judi juga karena orang ini kalau katanya dijualnya per B gitulah bang, nggak tahu lah. Aku makin rooming, aku makin kesini makin rooming dengernya ya, makin nggak ngerti terus. Bingung juga bang jelasinnya. Ya udah dihapus aplikasinya. Dihapus terus. Kalau oke. untuk sekarang
cuma sekedar tahu aja sih bang. Aha. Cuma nggak tertarik karena tahu juga untuk apa. Padahal tahu resikonya apa. Oh ini keluarin uang Udah banyak, sekian. udah banyak yang bangkrut Balik soalnya ya sini. kan, ya kan. Bahkan ada yang jual motor bang. demi Bener, itu. bener. Yang pertama yang mungkin ada rumah, ada mobil, ada motor. Iya, iya. Cuma karena ketagihan judol, pertama sisikin, jual perabotan Menurut rumah. kamu lebih enak lebih beruntung ketagihan judol apa lontong? Lontong sih bang, Lontong kenyang. kan, kenyang kan. Apalagi Nah, lontong sate. Terus, iya dibahas ya. Terus kenapa orang lebih memilih untuk ngikutin itu sih? Ini menurut Naila ini tren nggak sih, Nay? Jadinya jatuhnya kan kayak, iya kan? Beberapa tahun terakhir tuh seluruh aparatur negara termasuk ke Polri segala macam, Satpol PP segala macam tuh pasti melakukan razia handphone. Ya kan beberapa tahun terakhir karena lumayan tinggi tuh, ada triliunan ya ketika ditotal-totalkan judol ini beredar keuangannya melalui si judol ini. Nah, ini menjadi kefomoan tersendiri nggak sih? Soalnya kan kadang kalau laki-laki kan masa nggak Tapi main ini teman-teman sih kamu gitu. yang cewek ada nggak? Cewek sih Pernah lihat nggak minimal? nggak ada bang, Nggak kawan ada. laki-lakiku sih. Mhm. Ya, soalnya kayak masa nggak nyoba sih gitu kan. Oke. Apalagi kan itu kayak permainan gitu bang, permainan. Jadi kayak asik gitu kan. Terbawa. Iya terbawa. Ya udahlah di-download lah sama si teman ini. Tes main, Apa bang? tes main. Terus? Ya tes main. Jadi candu lah ya kan. Pertama menang nih, cair. Kedua kalah. Coba lagi lah kata si teman ini kan. Ya udah. Jadi Nyoba mau tidak lagi, mau nyoba lagi, ya. ketagihan ya. Ketagihan, Oke, candu. Oke. Dan semoga kalau kita kaitkan dengan tema kita di pagi hari ini justru ada nilai malunya nih teman Pro 2 ya. Karena ketika ada orang juga mengupayakan judol itu sebagai mata pencarian. Parah kan? Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu ya yang lagi mendengarkan kita, papa-papa muda mungkin, mama-mama muda, carilah penghasilan dengan kerjaan yang jelas ya, kerjaan yang legal, kerjaan yang udah emang nyata, kerjanya seperti apa, bukan dengan pendapatan yang nggak jelas seperti judol mungkin. Tapi kamu sendiri ngerti game tapi Naila sendiri? Enggak sih bang, nggak pernah main games juga. Oh gitu, kenapa? Karena hidup kamu udah dipermainkan atau gimana? Karena nggak suka Nggak aja hobi main game. aja. Iya. Oh nggak terus hobi hobinya banget. apa dong kamu? Aku hobinya itu bang lari. Lari, Iya. ya larinya Twitch a week, seminggu 2 kali itu kok Iya, mager kan pun kayak. libur bang, waktu libur nih. Oh gitu. Iya, ngisi waktu luang aja. Oke deh kalau gitu ya. Semoga melalui Naila dan Raihan pagi hari ini teman Pro 2 bisa mewakili teman-teman terutama remaja-remaja dewasa saat ini untuk lebih memfomokan sesuatu hal yang lebih positif dibandingkan hal-hal yang nggak enak, justru membuat kamu mudarat gitu ya. Ada pesan mungkin Rehan ingin sampaikan buat teman-teman sejawat ala-ala orasi gitu loh, kayak mau demo teman-teman misalnya gitu. Ikut tren ini nggak salah bang, FOMO nggak salah. Cuma FOMO ini kan ada yang sisi positifnya juga. Misal kawan kita ikut kegiatan dari kampus mungkin, ikut lomba, menang. Nah kita juga ikut juga atau ngelatih skill baru. Nah habis itu jangan ikut FOMO yang bisa Perlombaan, berkompetisi. Jangan ikut FOMO ke yang hal negatif. Kayak yang bilang tadi, Betul, ikut tren judol lah, ikut inilah, ikut itulah. Gak ada manfaatnya. Iya. By the way, Rehan ini dari Idi Raya teman Pro 2, bukan dari Bali ya. Kalau kamu agak-agak aksen Bali, di dalamnya dia bukan orang Bali ya. Naila, dia say something mungkin. Menurutku di umur 20-an ini bang, untuk teman-teman aku ya, pilihlah teman-teman yang membawa hal positif. Pilihlah teman-teman yang membawa kita tuh maju gitu. Jangan buat kita jadi sengsara. Atau kedepannya. jalan-jalan di tempat ya. Terus kalau kamu berkomentar seperti itu, tiba-tiba ada yang komentar, si paling positif, gimana tuh? Aduh, Kamu nanggapinnya gimana? anggap angin lalu. Kan kita
nggak bisa ngapain semua orang gitu bang. Ya biarin aja lah. Yang penting kita udah memulai untuk positif Iya, ya. betul. Oke baik, thank you Naila, thank you Raihan, first time kalian First time, Bang. jadi teman ngobrol di Spada ya. Ini bakal ada Spada-Spada yang lain. Sama Jujur rada gugup bang. Oh gitu, jangan Karena usah ngomong di sini, nggak usah ngomongin di sini ya. Nanti kita ngomong setelah ini ya. Oke teman Pro 2, semoga hal kecil tadi yang kita obrolin bisa menjadi sesuatu hal yang besar ketika kita serius untuk pengen lebih baik dalam kehidupan ini, termasuk meninggalkan kemudaratan yang udah kita bahas pagi hari ini di Spada ya. Sekali lagi thank you buat kalian juga, semakin sukses dan bisa berbagi kepada orang lain untuk hal-hal positif yang dari sekitar kalian terutama ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why you always worried that I'm gonna leave?